Ya, perkenalkan, nama saya Nathaniel Febrian dengan NIM 21202029. Ya, saya di sini akan mempresentasikan mengenai sejarah filsafat. Filsafat berbicara mengenai kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, yaitu pada masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil, Mesir, dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilang berpangkat, dan tabel perkalian menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia, ternyata pembuatannya menerapkan fungsi geometri dan matematika. Selain itu, mereka sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, selanjutnya ada filsafat pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan pelangi. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat, dan kata filosofos mula-mula dikembangkan oleh Heraklitos pada abad 480 sampai 540 sebelum Masehi. Sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Menurut filosofos atau ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawatan daripada kecintaannya akan kebenaran, dan mulai benar-benar jelas pada masa kaum Sofis dan Sokrates, yang memberi arti filosofi sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Kehidupan penduduk pada zaman Yunani kuno kebanyakan sebagai pelayan dan pedagang, dikarenakan sebagian besar penduduknya itu tinggal di daerah pantai, sehingga kebiasaan mereka itu jalan bebas sebagai nelayan pula yang mewarnai kepercayaan dan dianggapnya, yaitu berdasarkan kekuatan alam, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas atau natural religion yang tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Hal itu ditentang oleh Homerus dengan dua buku karya yang terkenal, yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu menjadi nilai-nilai tinggi bersifat edukatif. Akibatnya masyarakat lebih kritis dan rasional. Lalu pada abad ke-6 sebelum Masehi, kemunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional atau cultural religion yang menimbulkan pergeseran. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius. Dalam sistem kepercayaan natural religius ini, manusia terkait tradisionalisme. Sementara dalam sistem kepercayaan kultural religius, kemungkinan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya itu untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan pikiran. Lalu selanjutnya ada filsafat pada masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen, yang artinya pemikiran filsafat pada abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik, di mana keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran ilmu filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas of the Urdu. Dalam Urdu inilah mereka mengabdikannya dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Di kalangan para pemikir Islam pada saat
periode filsafat skolastik Islam yang berlangsung pada tahun 850 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam di Belanda Spanyol pada tahun 1492, mulailah kekuasaan politik Barat menjarah ke timur, suatu prestasi yang paling besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang filsafat. Ya, selanjutnya filsafat pada masa abad modern. Pada masa abad modern ini pemikiran filsafat menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya prescience dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli atau filsuf menjadi pelopor pengembangan filsafat. Pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih berpikir praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam kodrat atau natural science. Lalu selanjutnya ada filsafat pada masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian khusus pada bidang bahasa dan etika. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah seperti arti kata dan arti pertanyaan-pertanyaan. Masalah itu muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Oleh karena itu, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kekacauan sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Terus selanjutnya, manfaat dari belajar filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disembuhkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana dia tinggal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.